Oke, mari kita selami cerita ini. Sebuah kisah tentang bagaimana ekspresi kita di dunia maya sekarang ini menghadapi semacam ancaman baru di Indonesia. Semuanya berawal dari tindakan-tindakan yang kelihatannya simpel. Hal-hal yang, jujur aja, jutaan dari kita lakukan di internet hampir setiap hari kan? Tapi, ya itu, buat sebagian orang, tindakan yang sama persis ini justru jadi awal dari tuduhan, persidangan, dan ancaman hukuman penjara yang sangat nyata. Kok bisa ya? Gimana ceritanya? Nah, kisah kita dimulai dengan 4 orang anak muda yang tiba-tiba saja mendapati diri mereka berada di tengah-tengah sebuah pertarungan hukum yang besar. Nama mereka adalah Del Pedro, Syahdan, Muzaffar, dan Harik. Dan saat ini, mereka sedang diadili atas tuduhan penghasutan publik. Jaksa penuntut umum menuduh bahwa aktivitas media sosial mereka lah yang secara langsung memicu kerusuhan publik yang terjadi pada akhir Agustus 2025 lalu. Dan hanya untuk 19 konten online, jaksa menuntut hukuman penjara 2 tahun. Untuk masing-masing dari mereka loh. Terus, apa inti dari buktinya? Nah, menurut jaksa, semuanya berpusat pada penggunaan 3 tagar spesifik ini. Oke, disinilah letak poin krusialnya. Kita perlu coba pahami gimana sih cara jaksa penuntut umum mencoba menghubungkan sebuah unggahan di media sosial dengan sebuah aksi di dunia nyata. Pihak pembela, di sisi lain, mengangkat sebuah pertanyaan yang sangat mendasar. Apakah korelasi atau hubungan antara unggahan mereka dan kerusuhan yang terjadi membuktikan adanya hubungan sebab akibat? Nah, yang menarik adalah bagaimana materi sumber menjelaskan celah logika ini. Mereka pakai analogi tentang benci kucing. Gini deh, misalnya saya bilang, saya benci kucing liar. Terus, di tempat lain, entah di mana, ada orang yang menyakiti kucing liar. Pertanyaannya, apakah pernyataan saya itu secara hukum jadi penyebab tindakan orang itu? Jelas nggak kan? Kecuali ada bukti langsung kalau saya memang menyuruh orang itu. Dan polanya nggak berhenti sampai di situ. Ini makin kelihatan di kasus berikutnya, yaitu kasus Wawan Hermawan. Di sini, tuduhan kejahatannya bahkan lebih sederhana lagi. Jadi, dugaan kejahatannya itu bukan menciptakan konten loh, tapi sekedar membagikan ulang, alias merepost konten yang jelas-jelas adalah sebuah satire. Jaksa menuduh Wawan telah mengubah informasi. Tapi sumber yang kami ulas berpendapat bahwa ini adalah salah paham total tentang apa itu satir. Satir itu kan pada dasarnya adalah bentuk ekspresi yang dilindungi, di mana apa yang dikatakan itu bukan makna harfiahnya, tapi sebuah kritik. Kasus-kasus ini tuh nggak berdiri sendiri teman-teman. Mereka semua seolah-olah mengikuti sebuah preseden hukum yang cukup mengkhawatirkan. Nah, kasus Laras Faizati inilah yang seolah-olah jadi pembuka jalan. Dia dinyatakan bersalah karena sebuah cuitan. Meskipun dia nggak harus masuk penjara karena hukumannya ditangguhkan, tapi poin kuncinya di sini adalah vonis bersalah itu sendiri. Itu yang jadi presidennya. Dan ini dia, gambaran polanya jadi makin jelas kan? Entah itu cuitan, pakai tagar, atau bahkan sekedar merepost konten satir, semuanya dihadapkan pada tuduhan yang sama, penghasutan. Menurut sumber yang kami ulas, kasus-kasus perorangan ini bukanlah kejadian acak, melainkan bagian dari sebuah strategi yang lebih besar. Sumber kami mendeskripsikan adanya pendekatan 2 cabang nih. Kalau ada undang-undang atau pasal yang bisa dipakai untuk menjerat, iya dipakai. Kalau nggak ada, nah, taktik intimidasi dan teror yang diduga akan digunakan. Strategi ini katanya melemahkan fungsi check and balances yang tradisional terhadap kekuasaan. Jadi, makin sedikit suara-suara yang bisa memberikan pengawasan kritis. Jadi, kalau begitu, apa sih satu fakta yang nggak bisa dibantah yang menghubungkan semua kejadian berbeda ini? Materi sumber kami menunjukkan bahwa setiap kasus yang kita sebutkan, mulai dari Laras Faizati, Wawan Hermawan, sampai ke 4 pemuda tadi, semuanya terjadi di bawah pemerintahan saat ini. Dan pada akhirnya, kita ditinggalkan dengan pertanyaan terakhir ini. Tentang apa artinya ketika ekspresi daring, aktivisme, dan hukum saling bersinggungan dengan cara seperti ini. Menurut Anda, pola ini menunjukkan apa ya?